Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardi Purnama. Saya guru di SMA Negeri 1 Cigombong. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tahap pengikhtisaran siklus akuntansi di perusahaan jasa di bagian neraca saldo. Adapun kompetensinya adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dengan indikatornya menyusun neraca saldo berdasarkan hasil posting, di mana untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan peserta didik dapat menyajikan tahapan pengikhtisaran siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan tahapan pelaporan akuntansi perusahaan jasa dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Untuk siklus akuntansi itu sendiri dimulai dari tahap pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan tahap laporan, di mana puncak daripada akuntansi berada di tahap laporan, yaitu adanya pembuatan laporan keuangan, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan cash flow. Pada saat sekarang saya akan membuat yang namanya dan menjelaskan di mana pada tahap pengikhtisaran ataupun tahap neraca percobaan. Definisi dari neraca saldo adalah daftar yang memuat saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Tujuan daripada penyusunan neraca saldo ini sendiri, yang pertama adalah menguji ketelitian pencatatan dalam jurnal dan akun buku besar, menghindari kekeliruan yang mungkin terjadi dalam periode pencatatan, mempermudah pengikhtisaran catatan transaksi untuk menyusun laporan keuangan. Bentuk daripada neraca saldo itu sendiri, yang pertama berdasarkan judul daripada perusahaan, kemudian judul daripada neraca saldo itunya sendiri per 31 Januari ataupun per 31 Desember tahun sekian. Untuk bentuknya ada nomor akun, ada nama akun, debit, dan kredit. Untuk jumlah neraca saldo sendiri, untuk di sisi debit dan sisi kredit pada dasarnya harus sama. Untuk pembuatan neraca saldo diawali dari namanya proses pengisian ataupun posting dari buku besar ke neraca saldo. Saya sudah pernah menjelaskan tentang bagaimana pengisian yang namanya buku besar. Buku besar pada dasarnya menyatukan akun-akun sejenis. Seperti di sini ada akun kas, semua akun transaksi kas, kemudian juga piutang, semua transaksi piutang dan utang usaha yang di dalamnya transaksi-transaksi yang berkaitan hanya dengan utang usaha. Untuk buku besar yang terdapat di sini, ini adalah buku besar bentuk T-account. Di sini masih ada modal, ada pendapatan, dan ada beban gaji. Sehingga pada akhirnya untuk neraca saldo sebuah perusahaan, seperti tadi saya bilang, jumlah total debit dan jumlah total kredit harus sama. Di sini ada untuk jumlah total debit ada 2.265 dan demikian halnya untuk total kredit ada 2.265. Kesimpulannya, pada dasarnya pembuatan neraca saldo ataupun neraca lainnya merupakan komponen dalam siklus akuntansi yang akhirnya untuk pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sebuah siklus, jadi dari tahapan pertama mulai dari tahap pencatatan sampai akhir nanti tahap pelaporan, itu pasti datanya harus tetap berkelanjutan. Karena setiap perusahaan pada dasarnya membutuhkan laporan keuangan dengan karakteristik yang benar. Tujuannya adalah untuk diketahui performa keuangan perusahaan tersebut, apakah usaha perusahaan tersebut mendapatkan laba atau mendapatkan rugi ataupun sedang sakit. Demikian apa yang saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.